Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Kiai Haji Muslim Muallim, pimpinan dan pengurus serta jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah, dimurahkan segala rezekinya dan tidak akan pernah mati kecuali membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui, malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru karena tidak ada request dari jemaah. Maka malam hari ini saya berinisiatif untuk membahas satu kitab yang bernama Kitab Ibanatul Ahkam. Artinya itu penjelasan tentang hukum-hukum. Dia terdiri dari 4 jilid, dikarang oleh Asy-Syaikh Hasan Sulaiman An-Nauri dan Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki ini adalah gurunya para ulama di Indonesia ini banyak, termasuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Syawi Aziz pernah ke Ketapang, termasuk Kiai Berisi, Kiai Ghazali dan Bulan, itu termasuk santrinya. Sekarang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki, yaitu gurunya Kiai Imam Maksus yang pernah diundang oleh Majelis Al-Mubarakah. Nah, ini kitabnya. Ini kitab hadis. Kitab ini menjelaskan, mensyarahi kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini nama aslinya adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Fadil bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Lahir pada tahun 1372 Masehi. Jadi kalau dihitung sampai hari ini sudah 6 abad lebih umur kitab yang akan kita bahas ini, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau selama hidup itu mengarang 150 kitab. Imam Ibnu Hajar ini adalah seorang yatim piatu ketika umur 4 tahun. Umur 4 tahun abahnya meninggal, tidak lama setelah itu ibunya juga meninggal. Jadi yatim piatu. Tetapi seorang Ibnu Hajar 4 tahun ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, umur 9 tahun dia sudah hafal Quran sampai dengan tafsir-tafsirnya. 9 tahun. Kalau usia anak sekarang itu kelas 2 SD. Menangan kita kelas 2 SD ini paling hafal Mobile Legend. Tapi Imam Ibnu Hajar ini ke 9 tahun sudah hafal Quran dengan tafsir-tafsirnya. Umur 13 tahun Imam Ibnu Hajar ini sudah mampu menghatamkan dan menghafal kitab-kitab besar seperti Umdatul Ahkam, diantaranya Alfiyah fi Ulumil Hadis, Al-Hawis Shaghir, dan kitab-kitab yang lain. Ini Imam Ibnu Hajar, begitu hebatnya beliau. Jadi 6 abad lebih beliau sudah tidak ada, tetapi karya-karyanya tetap kita kaji dan insya Allah sampai hari kiamat. Ilmu-ilmu yang ditularkan oleh beliau ini bisa kita pelajari bersama-sama, dan mudah-mudahan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat keberkahan seperti sebelumnya, kitab sebelumnya kita bisa diakui oleh Imam Ibnu Hajar ini, karena beliau ini yang mempunyai kitab. Jadi kitab ini mengandung kitab hukum tentang hadis. Jumlah hadisnya ini ada 1371 hadis. Itu terbagi kepada 97 bab hukum yang akan kita bahas nanti. Ini saya ngaji ke guru saya, Kiai Haji Mubashir Mahfud. Bahkan di antara jamaah di sini yang satu pondok dengan saya, banyak yang ikut ngaji kitab ini sesungguhnya. Jadi
sebelum saya mulai, apabila nanti di dalam pembahasan terdapat kalimat atau penjelasan dari saya yang tidak benar, salah misalnya, karena manusia itu kadang-kadang hilaf Pak, telantar gila ya. Nah, tolong diluruskan karena ini kita akan membahas tentang persoalan hukum. Nah, kitab yang akan kita bahas ini kitab Ibanatul Ahkam, kita juz pertama. Juz pertama ini akan membahas tentang babu ahkamil miyah. Jadi bab membahas tentang hukum-hukum air. Kenapa sih di kitab-kitab itu dijelaskan bahwa setiap pembahasan hukum yang pertama yang dibahas itu pasti air? Kenapa? Karena itu termasuk istibah hadis sholat. Termasuk air itu syarat untuk orang beribadah. Kita berwudu pakai air. Maka air yang dibahas karena itu terkait kepada kesucian. Maka di kitab-kitab itu, kitab-kitab fikih, pasti di dalam awal pembahasannya itu para ulama pasti dia itu membahas tentang air dan membahas tentang taharah, bersuci. Sama dengan kitab yang akan kita bahas. Miyah itu isim jamak, jamaknya taksir. Asal katanya adalah ma'un, air. Miyahun berarti air. Berarti banyak air yang akan kita bahas pada kesempatan pembahasan kitab ini. Ya, saya mulai dengan pembahasan kitab yang pertama. Jadi bahwasanya di dalam hadis itu pasti ada sanad, rawi dan matan di situ. Di penjelasan secara detailnya kita itu harus pada kajian-kajian yang lain. Saya di sini akan membahas tentang hadisnya, isi hadis dan maksud dari hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Kenapa digelar Abu Hurairah? Karena dia pecinta kucing. Kenapa sampai ada gelar itu? Karena saat sholat Abu Hurairah ini ketika akan sholat malam, dia melihat ada kucing tidur di sajadahnya. Tapi kemudian karena takut mengganggu kucing itu dari tidurnya, takut terbangun, digunting oleh Abu Hurairah separuh. Separuhnya digunakan sholat, separuhnya dibiarkan kucing itu tidur di atas saja. Maka dapatlah dia gelar Abu Hurairah. Sama dengan kita menemukan kucing pasti etan endang. Itu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri. Panika tetap sebagai etase. Tetap apa yang ada di lautan. Huwa adapun yang ada di lautan atau hurma'uhu itu adalah suci apa airnya laut. Al-hillu maitatuhu dan halal apa bangkainya laut. Akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Shiba wal labdu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Maliku wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi ini periwayatnya. Apa maksud dari hadis ini? Sesungguhnya di lautan itu suci airnya, halal bangkainya. Al-makna al-ijma. Makna secara arti, secara global, secara umum. Hadal hadis, sesungguhnya hadis ini adalah aslun min usulit tohar. Itu adalah hukum asal dari banyak-banyak asal tentang toharah bersuci. Mustamilun yang mengandung ala ahkamin katsiratin terhadap hukum-hukum yang banyak. Waqad ulima dan sesungguhnya telah diketahui anna fil bahri sesungguhnya apa-apa yang ada di lautan hayawanan itu terdapat hewan-hewan qad yamutu yang kadang-kadang hewan itu tiba-tiba mati di lautan itu. Wal maitatu najisatun sedangkan bangkai itu najis hukumnya. Yang disebut bangkai ini kan mati tanpa proses penyembelihan, itu bangkai namanya. Fa'allimuhum Rasul, kemudian mengajarkan kepada mereka, maksud kita ini maksudnya anna hukma hadzal naw, sesungguhnya hukum dari satu macam ini yang dimaksud ini adalah minal maitati, dari bangkai. Ini kita akan membahas bangkai yang ada di laut. Khilaful maitati itu berbeda dengan bangkai-bangkai yang lain. Kata Rasulullah, tak sama bangkai laut itu dengan bangkai yang ada di daratan yang kita lihat. Apa? Kata Rasulullah, li'alla yatawahhamu, agar kalian semua tidak menganggap anna ma'uhu najisun, sesungguhnya air laut itu najis. Ketika ada bangkai kemudian airnya najis.
Karena ada apa? Air ketika kena bangkai itu najis. Tetapi ini air laut kemudian ada bangkai ikan, apa hukumnya? Sementara air itu kalau kena bangkai itu najis kata Rasulullah. Nah, kalau ini gimana hukumnya? Bihululiha, dengan larutnya bangkai itu fihi fil ma', yaitu dengan larutnya bangkai itu kepada air laut tadi. Wa anna maitatahu najisatun, sesungguhnya bangkai itu hukum asalnya adalah najis. Waqad waqa'a hadal hadis, maka datanglah hadis ini jawaban ala su'ali sa'ili, atas pertanyaan orang yang bertanya, wa nassahu, dan menjadikan nashu terhadap sa'il tadi. Ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kami ini naik kapal, maksudnya berjalan di atas lautan. Narkabul bahr wa nahmilu ma'anal khalil, dan kami ini membawa air tapi sedikit airnya Rasul. Fa idza tawadda'na bihi, ketika air yang kami bawa ini karena sedikit kami gunakan untuk berwudu dengannya, atasna, maka kami akan kehausan. Apa tawadda'u bihi, apa boleh saya berwudu dengannya? Maksudnya dengan air kami ini bawa air Rasul, kami ini berlayar di atas lautan, kami bawa air minum dikit. Nah, terus ketika kami mau berwudu ini, kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa itu tidak akan cukup, kami akan kehausan, tak bisa minum. Boleh tak kami wudu dengan air laut ini? Nah, ini ke pertanyaan. Nah, dijawab apa oleh Rasulullah? Wa afadar Rasul bi anna ma'al bahri tahirun mutahhirun. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya air laut itu adalah tahirun, itu adalah suci, mutahhirun, dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa zada hakaman lam yas'al anhu kana ahaqqa bi ay yas'al anhu li khifai hukmihi ala wa huwa hillu maitatuhu. Jadi ini makna secara umum dari hadis ini, bahwasanya mempertahankan jiwa ini lebih wajib, Pak. Itu diantara kandungan hukumnya. Nanti apa hukum-hukum yang terdapat di dalam hadis ini akan saya jelaskan terakhir di belakang. Berarti ketika bapak di dalam perjalanan ke laut misalnya, bahwa air tak cukup untuk wudu, ya gunakan untuk minum saja. Wudunya pasti bapak-bapak itu nanti pakai air laut itu saja. Kenapa? Karena air laut itu suci. Yang kedua, bangkai yang ada di lautan itu, kalau bangkai ikan itu hukumnya suci, meskipun dia sudah menjadi bangkai berbau ketika ada di laut itu, maka air laut itu tetap hukumnya suci. Terus bangkai ikannya hukumnya halal. Sampai nemu iu kiri tase orang aja walau mate tanda sampean unjuk tanda mate haram, hukum mencak sampean haram. Terakhir ke compok tinggal boleh saya akurin. Kenapa? Karena kalau ikan itu hukumnya halal, Pak, tak perlu disembelih. Apa fikul hadis? Pemahaman hadis ini. Fikul hadis itu artinya pemahaman hadis dari yang saya baca tadi. Ini ada beberapa hukum yang tergantung di sini. Ada beberapa poin yang terkandung dalam satu hadis tadi. Yang pertama, yutlabu mimman jahila syai'an ayyas'ala bihi ahlad dzikri au ahlal ilmi. Jadi seseorang itu ketika dia tidak tahu tentang satu hukum, jangan coba-coba Anda itu menjelaskan kalau Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, maka wajib Anda itu untuk bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kandungan dari hadis ini yang pertama. Jadi ketika kita tidak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kandungan hadis ini, jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'ilah innama rakibahu lis-saidi. Kita berlayar di atas air laut, di lautan, itu tidak mesti orang yang taat kepada Allah, tidak mesti orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang kafir sekalipun diperbolehkan sah-sah saja. Kenapa? Karena orang yang tidak Islam, yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah berkehendak manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dijadikan orang yang beriman semua, tidak sulit Allah itu. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Allah? Karena dunia tempat pilihan, dunia tempat kita memilih. Kita telah ditempatkan di surga. Kakek dan nenek kita yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa diperlihatkan tentang kenikmatan surga, kemudian dipindahkan ke dunia. Kalian itu adalah manusia surga. Sekarang kalian berjuang semua. Mana yang kalian pilih? Mau surga atau neraka? Nanti ketika kalian kembali lagi ke sana. Di dunia ini tempat kita berjuang untuk memilih itu. Hidup adalah pilihan. Termasuk pengajian ini adalah pilihan. Kita ingin pilih yang sebelah kanan. Jadi tidak mesti harus orang yang beriman. Boleh-boleh saja. Karena semua itu tidak terlepas dari sifat rahmannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih kepada semua umat dan makhluk. Mau yang beriman, mau yang tidak, yang berakal, yang tidak, semua itu diberi rezeki oleh Allah dan berhak hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, khauful aksi yubihu tark isti'malil ma' al-mu'id lisyurbi bit taharat. Bahwasanya ketika air itu terbatas, air itu untuk kita minum, di satu sisi ada kewajiban kita untuk berwudu sholat, maka kita tidak boleh menggunakan air itu untuk berwudu, tapi harus dipertahankan air itu untuk tetap diminum. Oke, kalau di atas laut masih ada air laut untuk berwudu. Kalau misalnya bukan di laut, di atas pesawat misalnya, maka ada alternatif lain. Jangan Anda gunakan air minum itu ketika itu Anda butuhkan. Karena kalau air itu digunakan nanti minumnya susah, kemudian kita kehausan, menjadi lemah, menjadi mati. Maka alternatif kedua harus pakai tayamum, pakai debu atau abu. Terus yang selanjutnya, yang keempat, ma'ul bahri tahirul mutahhirun. Hadis ini menjadi dalil bagi kita semua bahwa air laut itu hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yarfa'il hadasa wa yazidul khabas. Bisa untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan khabas. Apa bedanya? Yarfa', yazil itu bahasa Arab, artinya menghilangkan, Pak. Sama, menghilangkan. Kalau artinya sama, kenapa beda kalimatnya? Pasti ada maksud yang lain. Ada. Kalau pakai lafaz yarfa' itu di dalam hukum, pasti itu najisnya jadi seringan, mukhaffaf. Tetapi ketika pakai lafaz yazil, itu berarti najisnya najis mutawassit atau mughallab. Maksudnya apa? Contoh seperti ini. Sampai punya anak laki-laki, belum umur 2 tahun, tidak minum selain susu ibu, kemudian dia kencing, cukup yurasul ma', cukup bapak-bapak itu menyiram sambur sehingga udah selesai. Tetapi kalau kotoran najis, lain ajam misalnya, ajam putih, ajam merah, ajam telang padat, maka yazil itu artinya hilangkan dulu kahanan. Nah, yang sebut kahanan kotorannya itu hilangkan dulu. Setelah hilang, baru dibersih. Gitu caranya, Pak. Mun anak umur belum 2 tahun sudah makan gole, sudah makan bubur, sudah makan minum air susu selain susu ibu, maka dia termasuk mutawassit najisnya sudah. Tidak cukup hanya disiram, tapi harus dibuang dulu. Kalau perempuan, kalau anak perempuan tak peduli, dia hanya nyusu ke ibu, apalagi tidak. Kalau anak perempuan itu harus diyazil, harus disingkirkan dulu najisnya, baru disiram. Itu caranya, karena dia termasuk kategori najis mutawassit. Munna kana bi bini. Kenapa kalau bayi laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan? Karena bau kencing anak perempuan itu lebih dahsyat, bau lebih dahsyat, apalagi din setua. Nah itu maksudnya. Ini ke hukum, Pak.
Terus yang kelima, as-samaku la yahtaju ila zakat. Ikan tak perlu disembelih. Jadi beda dengan yang lain. Ikan belalang tak perlu disembelih. Jadi makula mate sampai ngubuh kok mate penai siang masak. Mun ajem tak bisa. Kayak Pak Ustaz tadi, bangkai yang ada di lain itu halal Pak Ustaz. Mun kula nemu ajem Pak Ustaz, ajem pote buang. Dah rambut lain tuh non, aduh kayak buang non. Saya maksud ini adalah binatang lah, binatang yang hidup yang di laut, bukan yang dua alam. Yang satu alam memang hidup di air laut. Mun dia aja buang ke laut dan menyangka ia halal, banyak karong aja pote buang ke laut. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, hilu akli maitatil bahri min dawabil lati la ta'ishu illa fi. Halal kita memakan bangkai yang ada di lautan, min dawabihi, dari binatang-binatang laut, la ta'ishu, yang tidak bisa hidup illa fi, kecuali di dalam laut. Artinya dia memang makhluk lautan. Berarti termasuk butuh Cina dan orang sana. Halal sahabat. Butuh Cina itu halal, cukup butuh Cina. Jadi palak saya halal, ini palak Cina. Ini palak negara Madura. Jadi semua itu halal. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, jawazul jawabi bi aktsari minas su'ali tatmiman lil faidati wa ifadati li ilmi ghairil mas'uli an. Jadi ketika ada orang bertanya, jadi kapan tadi kiai, tadi ustaz, tadi muallim, tadi syekh, tadi habib, kalau ada santri Anda bertanya satu bab, satu persoalan, boleh Anda itu menjelaskannya, yang satu itu dijelaskan, kemudian kembangkan kepada persoalan yang lain yang ada kaitannya dengan hukum yang ditanyakan. Itu yang dimaksud dari makna hadis ini. Jadi ketika kita menjawab hukum dari orang yang bertanya, maka cara menjawabnya tidak boleh monoton, tidak boleh pada pertanyaan loros-loros, jangan dulu. Harus kembangkan penjelasannya itu agar orang yang bertanya itu betul-betul paham, betul-betul tatmimam. Kalau kata dalam dijelaskan kitab itu betul-betul sempurna, betul-betul kepahamannya dia itu betul-betul tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena hukum ketika dijelaskan itu setengah-setengah, masuknya ke muridnya setengah-setengah, pemahamannya akan setengah-setengah, nanti disampaikan oleh muridnya kepada orang lain bukan setengah lagi, tinggal sepertiga, disampaikan lagi kepada orang lain tinggal seperdua. Akhirnya nanti hukum itu ketika generasi saya, hukum itu akan berubah dan sudah tidak sesuai dengan maksud dan apa yang dijelaskan oleh gurunya ketika menjelaskan tentang satu hukum. Makanya kalau kita belajar tentang kitab hukum, tak usah tanggung-tanggung, harus belajar sampai kita itu betul-betul paham. Itu maksudnya ya Pak. Itu maksudnya. Jadi ini maksud dari hadis yang pertama dari kitab Ibnatul Ahkam yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Sulaiman An-Nauri dan Habib Alwi Abbas Al-Maliki ini yang mensyarah tentang kitab Bulughul Maram ini. Kita satu saja untuk malam ini dan insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.